Shalom, perkenalkan saya Bejal Tangguh dari kelas 12 IPA 3. Saat ini saya akan mempresentasikan ringkasan fisika dari KD 3.1 sampai KD 3.5. Pertama, kita akan mulai dari KD 3.1 yaitu tentang arus listrik searah. Arus listrik searah adalah sebuah aliran listrik atau elektron yang gerakannya dari titik energi potensial yang tinggi menuju ke titik energi potensial yang rendah. Beda potensial listrik adalah perbedaan energi potensial per satuan muatan antara dua lokasi dalam medan listrik. Perbedaan energi potensial di kedua titik tersebut disebabkan oleh perbedaan muatan listrik. Rumus beda potensial yaitu V sama dengan W per Q. Selanjutnya kita belajar mengenai arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati penampang setiap satuan waktu. Arus listrik dirumuskan I sama dengan Q per T. Berikutnya kita akan belajar hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian hambatan. Teman-teman, hambatan dapat dirangkai dengan dua cara, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun beraturan. Artinya, input suatu komponen atau benda berasal dari output komponen lain. Seperti gambar. Nah teman-teman, untuk mencari arus listrik pada rangkaian seri, maka IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, sedangkan untuk mencari beda potensial, maka VS sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sedangkan untuk mencari hambatan pada rangkaian seri, maka RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, input dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Nah, teman-teman, untuk mencari kuat arus pada rangkaian paralel, maka IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan untuk mencari beda potensial, VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk mencari hambatan, maka R1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, gambar rangkaian seri seperti gambar di atas ini. Nah, gambar rangkaian seri seperti gambar di atas ini. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke dalam rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari rangkaian. Hukum Kirchhoff 1 dirumuskan I masuk sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita akan masuk pada KD 3.2 yaitu listrik statis. Nah, listrik statis terjadi akibat interaksi antara partikel-partikel bermuatan listrik, elektron negatif dan proton positif pada atom. Muatan listrik yang sejenis tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tak sejenis tarik-menarik. Kita akan membahas hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara dua benda tersebut. Nah, hukum Coulomb dirumuskan F sama dengan K I1 kali Q2 per R kuadrat. Nah teman-teman, berikutnya kita masuk pada flux listrik. Flux listrik adalah jumlah banyaknya garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan. Secara umum, flux listrik dirumuskan sebagai flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, jika garis medan listrik E tegak lurus bidang atau sejajar garis normal bidang, maka flux sama dengan E dikali A. Jika garis medan listrik sejajar bidang atau tegak lurus garis, maka flux sama dengan 0.
berikutnya kita akan masuk pada kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran gaya listrik tiap satu satuan muatan. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Gaya medan listrik menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan K Q per R kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Nah, energi potensial dirumuskan EP sama dengan K Q besar kali Q kecil per R. Berikutnya kita akan bahas potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur potensial listrik yaitu voltmeter. Nah, potensial listrik dirumuskan V sama dengan K Q per R. Berikutnya kita akan membahas kapasitor. Nah, teman-teman, kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Berikut adalah simbol kapasitor. Nah, kapasitor memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kapasitor keramik, ada kapasitor tantalum, kapasitor elektrolit, kapasitor mika, kapasitor kertas, dan kapasitor polister. Berikutnya rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor dapat disusun juga secara dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita masuk pada materi yang berikut, yaitu kode 3.3, medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan pada daerah tersebut. Induksi magnet adalah besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang pertama kita akan membahas induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Induksi magnet oleh kawat panjang lurus berarus listrik. Rumus B sama dengan μ0 kali I per 2 pi A. Yang kedua, induksi magnet di sekitar kawat sejajar. Nah, teman-teman perhatikan gambar di samping ini. Jika arah arus berlawanan atau terjadi gaya tolak menolak, maka BP sama dengan B1 ditambah B2. Sedangkan jika arah arus searah atau terjadi gaya tarik-menarik, maka BP sama dengan B1 dikurangi B2. Yang ketiga, induksi magnet oleh kawat melingkar yang berarus listrik. Rumus B sama dengan μ0 kali I kali N per 2A. Yang keempat, induksi magnet oleh solenoida dan toroida. Solenoida adalah kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan kawat yang sangat rapat. Sedangkan toroida merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Besarnya induksi magnet yang terletak di pusat solenoida dapat dicari dengan rumus B sama dengan μ0 kali I kali N per L. Sedangkan besarnya induksi magnet di salah satu ujung solenoida pada sumbu utamanya dapat dicari dengan rumus B sama dengan μ0 kali I kali N per L. Nah, pada toroida, besarnya induksi magnet di pusat jari-jari dinyatakan dengan rumus B sama dengan μ0 kali I per 2 pi R kali N. Selanjutnya kita akan bahas gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada sebuah penghantar listrik dalam medan magnet. Oleh karena itu, gaya Lorentz juga disebut gaya magnet. Besaran gaya Lorentz yaitu F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Rumus gaya Lorentz persatuan panjang FL per L sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Selanjutnya kita akan masuk pada kode 3.4, yaitu induksi elektromagnetik. Yang pertama kita akan membahas flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya jumlah garis magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Dirumuskan dengan
flux magnetik sama dengan B kali A dikali cos theta. Selanjutnya kita akan membahas hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi, besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday dirumuskan dengan epsilon sama dengan negatif N kali perubahan flux magnetik per perubahan waktu. Selanjutnya kita akan membahas GGL induksi. Yang kedua, GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Rumusnya yaitu epsilon sama dengan negatif N kali B kali L dikali V. GGL induksi oleh perubahan sudut antara induks magnetik. Yang ketiga, GGL induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnetik normal. Rumusnya yaitu epsilon max sama dengan N dikali B kali A dikali dengan omega. Berikutnya kita akan masuk pada induksi diri. Penerapan induksi diri, transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Transformator terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Trafo dibedakan menjadi trafo ideal dan trafo tidak ideal. Untuk hubungan antara tegangan sekunder pada trafo ideal dirumuskan Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns. Jika trafo ideal dirumuskan sebagai N sama dengan Ps per Pp dikali 100% atau N sama dengan Ns kali Is per Np kali Ip dikali 100%. Selanjutnya kita akan masuk pada KD 3.5 yaitu arus listrik bolak-balik. Pertama kita akan membahas nilai efektif. Tegangan dan arus bolak-balik yang diukur dengan multimeter merupakan tegangan efektif. Nah teman-teman, nilai efektif itu ada dua, yaitu nilai efektif pada tegangan dan nilai efektif pada arus bolak-balik. Nah, rumus untuk mencari nilai efektif pada tegangan, V efektif sama dengan V max per akar 2. Sedangkan untuk mencari arus listrik efektif, yaitu I efektif sama dengan I max per akar 2. Berikutnya kita akan membahas rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Teman-teman dapat melihat gambar dengan keterangan R sama dengan resistor, satuannya ohm, L sama dengan induktor, satuannya H, C sama dengan kapasitor, satuannya F, dan W sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, rumus untuk mencari I total atau arus totalnya, I sama dengan V per set. Sedangkan rumus untuk mencari impedansi, set sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL kurang XC kuadrat. Rumus untuk mencari XL, XL sama dengan omega dikali L. Dan rumus untuk mencari XC, XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, berikutnya kita juga belajar rumus untuk mencari beda potensial pada masing-masing komponen. Rumus untuk mencari beda potensial antara ujung hambatan, VR sama dengan I dikali R. Untuk mencari beda potensial antara ujung-ujung reaktansi induktif, VL sama dengan I dikali XL. Dan untuk mencari beda potensial antara ujung-ujung reaktansi kapasitif, VC sama dengan I kali XC. Nah, pada rangkaian seri RLC terdapat juga rangkaian induktif dan rangkaian kapasitif. Nah, pada rangkaian induktif di mana nilai XL lebih besar dari XC, dan pada rangkaian kapasitif nilai XL lebih kecil dari XC. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar di mana pada rangkaian induktif V mendahului I dan pada rangkaian kapasitif I mendahului P. Baik, sekian ringkasan fisika dari KD 3.1 hingga KD 3.5.
Saya Abigail Tangguh, terima kasih dan shalom.